Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sosok kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini mari kita belajar tentang satu tema, yaitu Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita melanjutkan pembacaan kitab kita. Kita membuka dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama. Gak kerasa kita udah sekarang tiba dalam kitab Rut. Mari kita memperhatikan satu ayat ini yang sesungguhnya mau menggambarkan kepada kita bagaimana Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah orang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, teman-teman, apa yang dicatat di dalam Rut pasal pertama ayat yang pertama ini sesungguhnya ini merupakan satu buah ironi. Kenapa? Karena di situ dikatakan terjadilah kelaparan di Israel. Terus kemudian menarik sekali muncul ada kata Bethlehem Yehuda. Sebenarnya ketika kita mempelajari bahasa Ibrani-nya, Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan di dalam bahasa aslinya seakan-akan terjadilah satu keadaan tidak ada roti di rumah roti. Nah teman-teman, apa yang sesungguhnya dilihat bangsa Israel sebagai hal yang kenapa ini terjadi Tuhan? Kelaparan di rumah roti, begitu. Sesungguhnya tidak berhenti di situ. Kemudian kisah ini berlanjut bagaimana ada seorang yang bernama Bapak Elimelek dengan keluarganya. Bapak Elimelek ini meninggal. Yang tersisa adalah istri dan anak-anaknya. Kemudian ternyata anak-anaknya laki-laki pun meninggal. Nah teman-teman, perikop ini mengisahkan tentang apa yang bagi manusia dilihat sebagai bukan yang terbaik, tetapi tidak dengan Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan ini untuk apa? Karena nanti kemudian dari keturunan Rut lah akan lahir seorang Raja Daud, yang kemudian dari keturunan Raja Daud akan lahir Tuhan Yesus. Memang ini adalah satu masa di mana Tuhan sungguh-sungguh izinkan. Bukan berarti Tuhan jahat. Bukan berarti bahwa Tuhan bermain-main dengan hidup kita. Tidak. Tapi karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Teman-teman, meskipun mungkin di dalam hidup kita menghadapi keadaan yang serupa dengan apa yang dihadapi oleh Rut. Mungkin kita mengalami kesulitan di dalam keluarga kita. Kita mengalami kesulitan dalam studi, dalam pekerjaan kita. Mari kita pahami satu hal, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kamu, bagi saya, bagi setiap kita. Itulah sebabnya teman-teman penting untuk kita sama-sama belajar seperti Rut, untuk kita terus memegang tangan Tuhan dengan erat. Jangan sampai kita melepaskan tangan kita dari genggaman Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, hari ini, ayo kita mau belajar sama-sama. Apa? Satu, kita merubah pikiran kita terus memiliki mindset bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, mari kita terus berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Dari saat teduh kita hari ini, kita diajarkan agar kita selalu memegang erat tangan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami baru saja selesai mendengarkan saat teduh kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya kami tidak melepaskan tangan Engkau di setiap selama perjalanan hidup kami, Tuhan. Tuhan, berkatilah juga kegiatan kami selanjutnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi ya di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pertanyaan atau pergumulan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun di grup lain teman-teman. Have a blessed day, Jesus bless you, bye-bye. Selamat datang di Obrolan Santai Anak Milenial. Kita untuk episode kali ini mau ngebahas tentang puasa nih. Puasa itu apa nih? Tahan lapar, tahan haus, ya itu nggak berguna gitu ya kalau itu tidak memperbaiki relasi kamu sama Tuhan. Berarti bedanya doa biasa sama doa puasa apa? Apakah kita lagi mau sesuatu baru kita puasa, mencari Tuhan? Secara puasa doa itu pada dasarnya sama. Sedangkan masanya Allah yang kita punya adalah Allah yang tidak bisa disogok, begitu ya.
Tuhan tahu kebutuhan kamu, dan Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kamu. Kita tuh ada jadwal puasa nggak sih? Jadi kok bicara tentang kapan jadwal puasa, setiap hari kamu puasa boleh, supaya kamu siap bertemu dalam Tuhan. Bagaimana sesungguhnya puasa juga mengajak setiap kita berkabung atas dosa-dosa kita. Penembusan dosa kan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya kita tidak melakukan puasa untuk keselamatan kita, gitu ya.